Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Label Andika Milis dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 3, khususnya dari kelas B, dengan nomor induk mahasiswa 20031054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan motorik, yaitu khususnya tentang teori belajar motorik untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dengan dosen pengampunya Pak Irfan. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Definisi dari perkembangan motorik itu sendiri adalah perkembangan motorik kasar ya. Yang ke satu, perkembangan motorik kasar didefinisikan sebagai keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memerlukan atau memakai otot-otot besar dalam melakukan gerakannya. Contoh seperti berlari, menendang, naik turun tangga, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus didefinisikan sebagai keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan otot-otot kecil dan gerak. Jadi dalam melakukan gerakan motorik halus itu memerlukan koordinasi antara gerak dan pikiran, dan dalam melakukannya itu harus cermat dan tepat. Contoh seperti menulis, memasukkan benda ke lubang, menggunting, seperti itu. Perkembangan motorik kasar dan motorik halus dikatakan cepat atau lambat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam, maksudnya dari dalam diri anak itu sendiri, mungkin dari faktor keluarga ataupun keturunan atau gen. Jadi jika kita menanamkan nilai-nilai yang baik, kita menanamkan sikap yang baik, maka faktor internal tersebut akan tertanam pada diri anak itu. Karena sejatinya kita membentuk anak itu berawal dari dasarnya itu dari keluarga. Jadi jika anak pada usia dini kita tanamkan nilai-nilai baik sejak dini, maka kita akan membentuk dasar anak tersebut. Anak tersebut akan dewasa nanti akan jadi apa sepertinya. Mungkin anak tersebut akan berperilaku baik ataupun berperilaku buruk, itu tergantung dari dukungan dari orang tuanya itu tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar, kebanyakan seperti itu. Mungkin faktor eksternal itu dapat mengarah pada lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar. Katakanlah sebagai begini, contoh, seorang anak yang lingkungan sekitarnya itu berperilaku baik, maka anak tersebut akan ikut-ikutan, akan meniru untuk berperilaku baik karena mayoritas masyarakat di situ berperilaku baik. Bahkan sebaliknya, jika anak tersebut lingkungan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya itu berperilaku buruk, maka anak tersebut akan berperilaku buruk sesuai dengan apa yang menjadi mayoritas dalam masyarakat tersebut. Namun hal itu dapat dihindari. Berperilaku buruk dalam masyarakat itu dapat dihindari dengan kita menanamkan nilai-nilai yang baik, menanamkan sikap yang baik. Kita membentuk dasar anak itu seperti apa. Nantinya itu bisa bisa membentuk jati diri anak itu tersebut untuk tidak meniru hal-hal yang buruk. Dia bisa mencari mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita, itu bisa menyesuaikan. Mungkin seperti itu. Yang untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran anak usia dini. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menggunakan beberapa model pembelajaran motorik anak usia dini. Model tersebut yang digunakan untuk mencapai pembelajaran anak. Pendidikan anak usia dini dinilai juga dapat menentukan nantinya anak itu berkembang akan berproses seperti apa. Karena pendidikan anak usia dini merupakan dasar dari perkembangan yang lebih lanjut. Merupakan dasarnya ya. Jadi penanaman nilai-nilai yang baik, hal yang baik, perilaku yang baik, adab yang baik, sopan, santun, itu bisa ditanamkan sejak dini karena untuk menentukan kedepannya anak itu seperti apa nantinya. Contoh pembelajaran motorik kasar anak usia dini. 1. Membawa anak ke lapangan. Nah, di lapangan itu kita sediakan kayak gundukan tanah gitu. Jadi anak itu kita suruh untuk naik turun gundukan tanah tersebut. Biasanya itu untuk melatih keseimbangan. Yang kedua yaitu meminta anak untuk berdiri sambil memegang bola.
Bola dilemparkan ke atas dan anak berusaha menangkap kembali bola tersebut. Seperti itu contoh-contohnya untuk perkembangan motorik kasar pendidikan anak usia dini. Contoh pembelajaran motorik halus. Ini yang motorik halus untuk usia dini. Satu, yaitu menyusun puzzle dengan jumlah potongan yang sedikit. Puzzle akan terpasang sempurna dan sesuai objek yang benar. Manfaat dari ini adalah untuk melatih stimulus mental anak tersebut, melatih koordinasi antara mata dan tangan, keterampilan pemecahan masalah dan penalaran, melatih daya kreativitas, melatih konsentrasi anak tersebut, memperkuat daya ingat, seperti itu. Yang kedua adalah mewarnai dan menggambar. Suatu warna tidak boleh melewati garis bidang yang diwarnai. Jadi contohnya itu seperti menggambar, itu ada batasannya. Jadi anak tersebut menggambar tanpa melewati batasan dari garis yang sudah ditentukan. Manfaat dari pembelajaran ini adalah sebagai media berekspresi, membantu mengenalkan perbedaan warna, melatih si kecil memegang pensil. Jadi kan waktu menggambar itu biasanya memegang krayon, pensil atau spidol. Itu melatih anak untuk memegang sesuatu, contohnya sebagai itu pensil. Melatih kemampuan koordinasi. Dari antara koordinasi yang ada di pikiran, kita berekspresi, kita curahkan pada goresan-goresan, yaitu menggambar. Mengembangkan kemampuan motorik, seperti itu. Yaitu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Simpulannya, keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak setiap individu itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor tingkatan usia, pengalaman gerak, seperti itu. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat. Maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai memicu perkembangan motorik seorang anak dapat berkembang secara maksimal. Jadi begini, dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat kita tanamkan pada anak usia dini, maka anak tersebut akan berkembang secara maksimal. Maksudnya ada tahapannya, perkembangannya tidak akan terlambat jika kita menggunakan metode pembelajaran yang baik dan sesuai dengan pendidikan yang berlaku, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.